Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa dalam santapan rohaniah maktubah, sambungan dari serial Asuntoloyoisme, Fitnah Tuhan Tuisme, Dunia Sukertagama. Ini seri kedua pada 25 Maret 2020, 1 Sya'ban 1441, di mana kita dalam keadaan supaya tinggal di rumah, lockdown terbatas, masing-masing stay at home ya, karena musibah corona yang mengglobal sehingga suasana rasanya gombal betul ya, suasana yang tidak menyenangkan dan merepotkan. Insya Allah di balik nikmat ya, dikutukan atau kesengsaraan dia ada nikmat, ada kenikmatan. Dulu ada novel yang namanya Sengsara Membawa Nikmat, itu di Sumatera Barat, itu pengarang besar. Kemudian sekarang kita seri kedua ini menyampaikan pemahaman kata istilah-istilah yang kami sampaikan di situ. Sebab itu reka fikroh saya sendiri. Jadi misalnya Asuntoloyoisme, kalau fitnah sudah ada makna di kamus dan sebagainya. Jadi kalau Tuhan Tuisme, kemudian dunia Sukertagama. Umumnya kamu mendengar negara Kertagama. Ini saya membahas dunia Sukertagama, itu menggambarkan nanti makna kekacauan, kesialan, hal-hal yang tidak menguntungkan umat ini. Kita sebut Sontoloyoisme, Asuntoloyoisme, atau perilaku kehidupan atau peristiwa baik perorangan maupun pada umumnya ini. Di seri kedua ini kami beri judul Fiqh Asuntoloyoisme, yakni fiqh sebagai upaya faham, faqiha yafqahu itu. Ini dalam Al-Quran nanti disebut ada 19 kali bentuk kata yafqahun, tafqahun, itu yafqahuna qauli, yafqahu qauli, itu doa kita sehari-hari ada nyebut yafqahu qauli, supaya mereka faham ucapanku. Dulu itu doanya Nabi Musa alaihissalam, surat Toha ayat 20. Itu yang sudah masyhur, surat Toha ayat 28, itu doanya Nabi Musa alaihissalam yang kita sehari-hari diajarkannya, menghafalkannya itu. Nanti kata fikih itu inisialnya ya fahmun, faqiha yafqahu ya fahmun. Dalam pengertian terbatas, fiqhu ahkam syar'iyah, ahkam asyariyah, hukum-hukum syariat Islam ini. Fikih biasanya begitu, hukum, jadi terkesan menghukumi terus, dan umat Islam rasanya terhukum terus, menghukumi terus. Mudah-mudahan kita cairkan sedikit sebagaimana petunjuk Al-Quran. Ternyata kata fikih atau yafqahu itu ya, kalau aslinya ya faqihu fiddin, ada ayat yatafaqahu fiddin di surat Taubah ayat 122. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW di kitab Khifatul Akhyar itu di depan biasanya dibuka juga dengan yufaqihu fiddin, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebajikan, Allah menjadikan orang tersebut faham tentang din. Tentunya din dalam arti yang syamilah, makna yang luas. Din itu ya ubudiyah, imaniyah, juga muamalah. Ini jadi yang komprehensif mungkin sekarang itu. Sebagaimana kita mengakhiri sholat dengan salam, artinya menyelamatkan lingkungan seisinya ke kanan dan ke kiri. Doa itidal juga
merangsang kita berpikir tentang mil as-samawati wa mil al-ardi, memperhatikan nazar tentang seisi langit dan seisi bumi, wa mil amasyikta min syai'in ba'du, dan mengetahui apa yang akan terjadi masa depan. Itulah namanya mungkin forecasting atau prediksi masa depan. Itu cara wong kuno mungkin supaya ngerti sakdurunge winarah atau bagaimana atau nubuat. Semua kenabian, wahyu kenabian itu adalah juga mewawas masa depan, bidunya wal akhirah. Nah, di sini kita itulah definisi muatan kata fikih, antara lain juga fikih juga bermakna tentang masalah apa. Ada 19 kali disebut kata yafqahun fikih ini. Berbagai macam bentuknya ini, ada yang kaitannya dengan alam semesta, walakin la yafqahuna tasbihahum yusabbihu lillahi ma fis samawati, bertasbih alam semesta ini kepada Allah. Kemudian di surat Al-Isra 44 ada di walakin la tafqahuna tasbihahum. Ini Al-Isra ayat 44. Anda tidak mengetahui, tidak faham tasbihnya alam semesta. Dengan fi'il nafi lah, apa itu mutlak tidak faham betul. Ya insya Allah sebab gerakan alam semesta mungkin itu maknanya tasbih misteri atau rahasia-rahasia di alam semesta ini. Bagi orang-orang tertentu mungkin bisa mengerti bagaimana tasbihnya alam semesta yang dimaksud secara luas itu secara sains dan teknologi. Juga tentang masalah paham tentang kaul, lah ini ucapan, nah ini perkataan, literasi. Ya, sekarang itu harus membuka literasi, membaca dan sebagainya itu. Juga ada lagi ayat ini yang Al-An'am ya. Dan ini perihal bagaimana Allah itu bisa menjadikan orang itu konflik sosial min tahti arjulikum. Ada satu hal yang disebut nanti di surat Al-An'am, ya, berkenaan dengan konflik sosial, bencana, siksaan dan sebagainya ini. Kemudian dilanjutkan nanti Al-An'am 98 tentang mustaqarrum wa mustaudaun, tentang memahami kandungan bayi atau embriologi ya itu. Jadi pemahaman yang syamilah, komprehensif mungkin istilah sekarang. Kata fikih itu ternyata bukan sekedar hukum-hukum 5 itu, al-ahkamus syar'iyyah itu. Semoga dalam memahami istilah fikih nanti cukup dimengerti. Sebenarnya asuk, asuk itu juga mafhum lah, ada dimengerti bahwa kata asuk itu sudah dikenal. Kalau bahasa Jawa itu anjing gitu tuh ya, bahasa Indonesia anjing itu. Asuk itu binatang yang diperjelek-jelekan hari itu, asuk itu. Di Al-Quran itu ada nanti berkenaan dengan mafalul kalbi al-has, itu anjing yang mengeluarkan lidahnya, itu menyurutkan lidahnya untuk bagaimana menjilat ABS atasannya dan sebagainya itu. Jadi sifat watak anjing untuk menggambarkan manusia dan masyarakat yang mendustakan Allah. Nanti digambarkan surah Al-A'raf 175, fansalahu an ayat. Tidak orang yang menganggap sepele ayat-ayat Allah itu, menyampaikan betul insalah. Kata salah ini mungkin menjadi bahasa Indonesia salah gitu, menyalahi ayat Allah gitu, berdusta. Kemudian ayat sambungannya 176 nanti kamathadil kalbi, nah itu gambaran tentang anjing yang jelek watak. Nanti di ujung ayat faksusil qososo la'allahum yatafakkarun, sampaikan kisah-kisah, masal-masal yang ada di Al-Quran itu untuk supaya kita menggunakan
pikiran kita itu. Juga kita teruskan para pendengar sedikit ya ini. Kata anjing dalam bahasa Jawa kita itu nyebut asu ya. Nah, kemudian sebutan anjing berkonotasi makna jelek, jahat, menjijikkan. Itu dalam kamus besar bahasa Belanda ada contoh misalnya anjing Belanda. Dulu waktu zaman penjajahan banyak orang menjadi antek pendukung Belanda karena dikasih makanan yang banyak, jabatan sebagainya. Kemudian disebutkan ya ini gambaran orang-orang pribumi menjadi antek penjajah. Ada peribahasa makanya anjing ditepuk menjungkit ekor. Orang hina, bodoh, miskin kalau mendapat kebesaran menjadi sombong lagi. Itu watak yang tidak sehat untuk kita ini, maka su'ul khotimah. Nah itu ada su'udon. Nah, kita supaya berdoa jangan sampai mendapatkan akhir yang jelek. A'udzubillahi min su'il khotimah. Juga jangan su'udon, dugaan yang enggak benar kepada Allah, alaihi nanti disebut begitu. Itu gambaran ringkas tentang upaya. Jadi kata asu tapi gampang sambungkan dengan kata Sontoloyo itu diambil dari yang masyhur tulisan Bung Karno ya pada tahun 1940 di Panji Islam yang dikumpulkan dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, juga Islam Sontoloyo. Mungkin kalau ditulis sekarang mungkin banyak orang emosional, mungkin itu melecehkan agama Islam gitu. Sebagaimana mungkin kalau tapi maksudnya Bung Karno ternyata nanti kita utarakan di seri ketiga ya, gambaran ringkas tentang ulama asuk dari Imam Ghazali dan Islam Sontoloyo dari Bung Karno itu. Jadi kalau Islam Sontoloyo ini, kalau umpamanya sekarang menyampaikan juga Pancasila Sontoloyo, kira-kira bermasalah apa tidak ya? Ya sebagai analogi, umpama Bung Karno hidup sekarang mungkin satu saat imajinasi kita ya, mungkin nulis Pancasila Sontoloyo begitu. Nah, itu kan bahaya ya kalau begitu itu ya. Tapi begitulah Bung Karno kalau kita menarik sejarah fikrah pemikiran kita di Indonesia ini. Jadi para jamaah mendengar ini mudah-mudahan selintas pemahaman. Nanti isme itu sebagai suatu pemahaman bahasa Inggris istilahnya itu ya termasuk nizam nadhariyah, yakni sistem pemikiran, pemahaman. Mungkin juga kalau di istilah teknologi isme juga mekanisme proses kegiatan juga isme. Atau kaitan dengan penyakit jiwa juga begitu, kegiatan tubuh juga metabolisme di isme sebagai proses kegiatan kejadian dan sebagainya itu isme. Juga ideologi fikrah pemikiran nanti. Jadi nanti selain ini bagaimana yang masyhur istilah Machiavellisme itu, Machiavellisme ya, itu yang menghalalkan segala cara oleh para pejabat, para penguasa, para politikus. Ya mungkin maksudnya Machiavelli ya itulah politikus, banyak tikusnya gitu. Mudah-mudahan kita memahami ini untuk demi kita yanhauna 'anil munkar. Jadi ini mungkin fiqhul munkarat, fikih memahami hal-hal yang mungkar, untuk kita mudah-mudahan upaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang mungkar. Barakallah, kita bersambung insyaallah dalam seri ketiga sedikit mengorekan kelanjutannya yang lebih komprehensif. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.